Selamat datang di channel Motivasi Diri, tempat kamu mendapatkan inspirasi dan wawasan untuk membangun diri yang lebih baik dan lebih bijak. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting namun jarang diungkap secara mendalam, yakni ketidakadilan pajak. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang kaya bisa terus menumpuk kekayaan mereka, sementara yang lain berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar? Apakah ada rahasia tersembunyi di balik sistem pajak kita? Kali ini, kita akan mengungkap bagaimana skema pajak seringkali lebih menguntungkan orang kaya. Dari penghindaran pajak melalui celah hukum, hingga strategi investasi yang kompleks. Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan menyediakan layanan dasar kepada warga negara. Pajak bukan hanya sekadar sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga alat untuk mengatur aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menciptakan keadilan sosial. Pajak terdiri dari berbagai jenis, termasuk pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak properti, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki tujuan dan dampaknya sendiri dalam perekonomian suatu negara. Misalnya, pajak penghasilan dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, sementara pajak konsumsi dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi. Namun, bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, kadang ada ketidakadilan dalam hal pajak. Masalah ketidakadilan pajak ini menjadi penting karena dampaknya yang signifikan terhadap distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial. Ketidakadilan pajak terjadi ketika sistem pajak tidak adil atau cenderung memberikan perlakuan istimewa kepada golongan tertentu, biasanya orang kaya atau korporasi besar, sementara membebani golongan miskin dan menengah dengan beban pajak yang lebih berat. Ketidakadilan pajak dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dengan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Selain itu, ketidakadilan pajak juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pajak secara keseluruhan, mengakibatkan ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik. Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa individu yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat melalui pembayaran pajak, sementara individu dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah diberikan keringanan pajak atau bahkan dibebaskan dari pembayaran pajak. Redistribusi kekayaan melalui sistem pajak bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan memperoleh pendapatan dari golongan yang mampu dan mengalokasikannya kembali kepada golongan yang membutuhkan, sistem pajak dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif. Ada 3 teori keseimbangan pajak yang dikenal. Pertama adalah pajak proporsional, atau sering disebut juga sebagai pajak flat, adalah sistem pajak di mana tarif pajaknya tetap atau konstan terhadap tingkat pendapatan. Artinya, persentase pajak yang dikenakan terhadap individu atau rumah tangga tidak berubah, tidak peduli seberapa besar pendapatannya. Misalnya, jika tarif pajak proporsional adalah 10%, maka setiap individu akan dikenakan pajak sebesar 10% dari pendapatannya. Kemudian pajak progresif yang merupakan sistem pajak di mana tarif pajaknya meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Artinya, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada individu dengan pendapatan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Misalnya, individu dengan pendapatan tinggi mungkin dikenakan tarif pajak 20%, sementara individu dengan pendapatan rendah hanya dikenakan tarif pajak 10%. Dan ketiga ada pajak regresif yang merupakan sistem pajak di mana tarif pajaknya menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Artinya, individu dengan pendapatan yang lebih rendah dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi karena membebani golongan miskin dengan beban pajak yang lebih berat. Misalnya, pajak konsumsi sering dikritik karena bersifat regresif, di mana individu dengan pendapatan rendah harus menghabiskan proporsi yang lebih besar dari pendapatannya untuk membayar pajak. Lalu bagaimana ketidakadilan pajak terjadi? Pajak penghasilan seringkali menjadi fokus perdebatan dalam konteks ketidakadilan pajak. Meskipun secara nominal tarif pajak penghasilan mungkin terlihat progresif,
kenyataannya golongan kaya sering memiliki akses ke berbagai celah dan pengecualian yang memungkinkan mereka untuk mengurangi beban pajak mereka secara signifikan. Di sisi lain, golongan miskin seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang tersebut. Orang kaya sering memanfaatkan berbagai pengecualian pajak dan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Contohnya termasuk penggunaan dana pensiun yang diberikan perlakuan pajak yang menguntungkan, klaim pengurangan pajak untuk donasi amal, dan pengalihan aset ke dalam trust atau perusahaan yang memungkinkan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Orang kaya sering menggunakan investasi dan jasa perencana keuangan untuk menghindari pajak. Mereka dapat memanfaatkan struktur investasi kompleks, seperti reksadana lindung inflasi, obligasi pajak bebas, atau pengalihan aset ke luar negeri yang memiliki perpajakan yang lebih rendah. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan jasa perencana keuangan untuk merancang strategi yang memaksimalkan manfaat pajak dan meminimalkan kewajiban pajak mereka. Skema pajak yang menguntungkan orang kaya tidak hanya memperbesar kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem pajak. Upaya untuk menutup celah pajak dan memperketat regulasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi mereka, memberikan kontribusi yang adil kepada negara melalui pembayaran pajak. Ada beberapa perlakuan istimewa bagi korporasi dan individu kaya dalam pajak properti dan kekayaan. Pengurangan tarif pajak, korporasi dan individu kaya sering mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal tarif pajak properti dan kekayaan. Pajak properti seringkali memiliki tarif yang lebih rendah untuk properti berharga tinggi, yang cenderung dimiliki oleh korporasi dan individu kaya. Pengecualian pajak, beberapa properti atau aset kekayaan tertentu sering dikecualikan dari pajak properti atau pajak kekayaan. Ini bisa termasuk tanah pertanian, properti historis, atau aset tertentu yang dianggap memiliki nilai budaya atau sosial yang penting. Pengecualian semacam ini sering dimanfaatkan oleh korporasi dan individu kaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Keringanan pajak, beberapa yurisdiksi memberikan keringanan pajak kepada korporasi atau individu yang berinvestasi dalam pembangunan properti atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Ini dapat berupa keringanan pajak untuk renovasi properti bersejarah, pengembangan proyek-proyek perumahan terjangkau, atau proyek-proyek yang dianggap memiliki manfaat ekonomi atau sosial bagi masyarakat. Penggunaan entitas hukum dan struktur keuangan, korporasi dan individu kaya sering memanfaatkan entitas hukum dan struktur keuangan yang kompleks untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Ini bisa termasuk pembentukan perusahaan induk, penggunaan trust, atau investasi melalui dana investasi yang memungkinkan untuk mengurangi atau menghindari pajak properti dan kekayaan. Penghindaran pajak melalui aset luar negeri, beberapa individu kaya memanfaatkan pengalihan aset ke luar negeri yang memiliki perpajakan yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan perusahaan luar negeri atau investasi dalam properti atau aset keuangan di yurisdiksi yang mengenakan pajak yang lebih rendah. Perlakuan istimewa seperti ini dalam pajak properti dan kekayaan dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara korporasi atau individu kaya dengan masyarakat umum. Upaya untuk menutup celah pajak dan memperketat regulasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga negara memberikan kontribusi yang adil kepada negara melalui pembayaran pajak. Bagaimana menurutmu? Tuliskan di kolom komentar.